Halo Mas, tes tes. Halo, Waalaikumsalam. Kita nunggu Pantesan. beberapa yang lain join dulu ya. Karena kan Oke, siap. startnya jam 8, kita standby dulu. Bismillah, ini kita tunggu mungkin 5 menit lagi ya. Mungkin ada yang beberapa baru join. Nanti insya Allah akan dibuka oleh Ustadz Yasir. Nanti ini juga pembicara Alhamdulillah sudah hadir. Ada Mas Alan ya. Nanti kita Iya, ngobrol-ngobrol. Ini kita mungkin siap-siap. coba tunggu dulu sekitar 5 atau 10 menit sebelum kita mulai. Insya Allah.
Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jasir udah on ya, aman ya? Udah. Oke, Bismillah. Ini karena sudah lumayan banyak yang bergabung, eh bisa mohon dibantu dibuka, Ustadz Jasir. Ya, Nanti saya lanjut ngobrol sama Mas Alan ya. oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita di sharing session episode 2. Jadi di sharing session episode 2 ini cukup spesial ya, terutama bagi warga Indonesia. Karena terkait bagaimana sih kita bisa beli rumah sendiri, bahkan bisa membelikan rumah orang tua berarti ya, di umur yang masih muda, umur 22 tahun. Dan nanti insya Allah disampaikan oleh Mas Alan ya, Mas Alan Seha. Yap. Beliau adalah software engineer di Codingworks sama tim pengajar di SMA TI Nur Sunnah. Baik, mungkin untuk membuka, jadi kegiatan sharing session ini adalah kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh SMA Teknologi Informasi Nur Sunnah. Jadi kita adalah sekolah yang berbasis di IT. Kita membuka dua jurusan, jadi ada jurusan programmer yang pertama, kemudian yang kedua adalah jurusan digital marketing dan desain. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita itu sebagai anak-anak yang mandiri, yang bisa punya penghasilan sendiri, syukur bisa membeli rumah seperti Mas Alan, dan itu mungkin bisa jadi target kita di SMA TI Nur Sunnah. Nanti insya Allah yang akan di-sharing ya, kita bakal belajar banyak lah sama Mas Alan, bagaimana caranya bisa sampai membeli rumah. Syukur-syukur nanti yang disampaikan dari Mas Alan itu bisa dipraktekkan atau diimplementasikan ke anak-anak didik dari SMA TI Nur Sunnah. Dan alhamdulillah dari Mas Alan sendiri adalah pengajar di SMA TI Nur Sunnah di jurusan programmer. Jadi alhamdulillah, jadi udah langsung dikasih gurunya gitu ya. Guru untuk programmer sekaligus guru untuk membeli rumah sendiri. Jadi eh, semoga dari anak-anak didik SMA TI Nur Sunnah bisa membeli rumah juga seperti Mas Alan. Baik, itu pembukaan dari Ana selaku Kepala Sekolah SMA TI Nur Sunnah. Acara berikutnya itu nanti akan ngobrol santai berarti ya dari Mas Arya Seta. Mas Arya Seta itu berarti juga tim dari kurikulum dan pengajar SMA TI Nur Sunnah, dan juga nanti akan ngobrol bareng dengan Mas Alan. Jadi Mas Arya Seta dan Mas Alan gitu. Oke. Keduanya juga di Codingworks. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya dari Mas Arya sama Mas Alan. Baik, untuk bersingkat waktu, silakan dari Mas Arya berarti ya, sama Mas Alan bisa sharing-sharing ke kami bagaimana caranya bisa dapat rumah sendiri gitu. Silakan, eh, waktu dan tempat kami persilahkan buat Mas Arya sama Mas Alan. Siap, Alhamdulillah. Mungkin bisa di-unmute Mas Alan sambil open cam. Yes, siap. Insya Nah, ini Allah. sudah terlihat dan suaranya sudah terdengar jelas. Mantap ya. Ini saya nyari tempat dulu ya buat open cam, jadi mungkin sementara nggak open cam dulu. Oke. Ya siap. Kita ngobrol santai di sini. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian, kayaknya kan banyak wali santri juga ya, calon wali santri SMA TI Nur Sunnah yang ingin bertanya. Nanti kita juga ada insya Allah di 15 menit terakhir bisa tanya-tanya mengenai saya, Mas Alan, ataupun juga tentang SMA TI Nurusunah ya, bebas mau ditanyakan apa. eh tapi biar kita langsung gaspol gitu ya, pasti pada penasaran insya Allah. Langsung Mas Alan silahkan perkenalkan dirinya. Kalau memang ada materi yang mau di-share, langsung bisa digas, di share screen Oke, saja. siap. Terima kasih. Mungkin saya perkenalan diri dulu. Nama saya Alan Sekayu Gastra. Seperti yang tadi udah sempat Ustadz Yasir perkenalkan juga, saya adalah full-time engineer Coding Works. Jadi full-time software engineer. Pekerjaan saya sehari-hari ngoding, membuat aplikasi, dan membantu pekerjaan orang-orang supaya lebih mudah dengan aplikasi yang
kita buat seperti itu. Oke, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Yasir dan Mas Arya memberikan kesempatan untuk sharing dengan temanya lumayan keren juga. Jadi apa yang bisa lulusan SMK lakukan di dunia programming saat ini ya, seperti itu kira-kira. Oke, mungkin di sini saya coba izin share screen. Jadi sekalian perkenalan juga siapa saya sebenarnya. Jadi di sini screen saya sudah kelihatan ya untuk share screen-nya. Aman, aman. Gas. Oke, siap. Jadi perjalanan hidup. Jadi setelah saya diminta untuk mengisi sesi sharing ini, saya coba track back kehidupan saya ke belakang. Dari lahir terus pindah ke Semarang tahun 2012 ini saat kelas 4 SD. Jadi saat itu ada pekerjaan orang tua, jadi ikut pindah ke sini dari Jakarta. Terus nah, ini mungkin yang agak menarik dari kehidupan saya setelah saya track back. Jadi eh saya itu sebenarnya benar-benar jam di coding itu saat di SMKN 7 Semarang. Jadi saat saya masuk SMK itu baru saya benar-benar tahu coding itu seperti apa. Terus baru berkecimpung di dunia coding itu pekerjaannya seperti apa. Dan bahkan itu bukan di kelas 1 2 yaitu benar-benar saat kelas 3 saat magang. Nah, ini Hmm. yang Tapi Mas jadi Alan sendiri SMK-nya jurusan apa, Mas? jurusan komputer dan jaringan. Nah, ini dia. Ini I see. sebenarnya yang saya juga nggak expect ya di SMK. Ternyata kan sebenarnya tujuan masuk SMK itu kan supaya kita bisa langsung kerja, supaya tahu apa sih dunia kerja, supaya hadapannya itu setelah lulus bisa langsung terjun di dunia pekerjaan. Dan ternyata setelah masuk di SMK 7 ini banyak hal yang tidak sesuai harapan seperti itu. Jadi seperti uh, ternyata dalam 1 bulan itu ada 2 minggu normatif. Jadi di SMK 7 itu ada pembagian normatif adaptif. Jadi seperti pelajaran biasa, sejarah dan lain kayak gitu. Terus baru di Hmm. jurusannya itu di 2 minggu setelahnya seperti itu. Jadi kayak uh, ada Masih banyak waktu-waktu, belajar teori gitu ya. yes, teorinya itu menurut saya yang tidak sesuai harapan. Jadi Oh, gitu ya, waktu nggak sesuai yang harapan. yes, waktu yang saya habiskan yang saya hadapannya itu full untuk tahu kondisi dunia kerja seperti apa dan itu mungkin lebih tidak terekspos lah di masa-masa sekolah ini dan baru tahunya itu saat uh, penerjunan magang ya. Kalau di SMK ada magang, kalau di SMK 7 itu lebih tepatnya 1 tahun full magang di kelas 4 seperti itu kira-kira. Wait. Hmm? Berarti sekolahnya itu 4 tahun, Yes, sekolahnya 4 tahun. bukan Nah, ini 3 tahun ya? bukan. Nah, ini kenapa yang apa namanya? Saya tujuannya di SMK 7 itu ya karena itu karena dia sekolahnya 4 tahun dan terkenal lulusan itu lulusan sana banyak lah yang bisa langsung dapat pekerjaan setelah lulus. Yang enggak saya expect ternyata di dalamnya ya masih sama seperti sekolah pada umumnya. Tidak terlalu eh, sorry maaf banyak teori-teori yang diberikan dibandingkan ke prakteknya. Jadi saya ketika masuk ke magang pertama kali itu benar-benar buta apa itu dunia kerja dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin di sini nanti saya juga share pengalaman saya nanti bagaimana waktu-waktunya saya habiskan di 1 tahun magang itu full karena benar-benar saya dari nol tidak tahu apa itu dunia kerja tidak sampai sekarang jadilah full time programmer seperti itu. Oke, siap. By the way, ini Ya. screen-nya emang masih di sedikit cerita atau emang udah ganti? Udah ganti. Oh, ini nggak berubah ya? Nge-freeze nih. Kayaknya salah share screen nih. Yes, yes, yes. Oke, sebentar ya. Ya, Hmm, oke. Artinya
sekolah apa tadi? TKJ ya, apa sih namanya? Jurusannya apa dulu Eh, berarti? Sekarang Sija sih. Kalau dulu TKJ itu ada perubahan nama. Oh, sih. Berarti Yes. kuliah 4 tahun, 3 Sekolah tahun. 4 tahun, 3 tahun. Ya, teori-teori, Oh, 3 teori-teori tahun lucu, teorinya ya, teori. teori-teori lucu, 3 tahun. Setelah itu baru. Teori lucu. Ini ini saya baru dengar kata-kata ini teori lucu. Ini udah kelihatan belum ya? Udah. Heeh. Ini Oke. perjalanan. Oke, Heeh. sip. Jadi mungkin itu sedikit cerita di SMK ya, masa-masa SMK sampai pada akhirnya gimana saya bisa berakhir di bekerja sebagai programmer seperti itu. Oke. Nah, ini SMK 7 sekolah saya di Simpang 5. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu alma mater saya yang saya udah sedikit cerita tadi, eh 3 tahun full yang saya benar-benar tidak expect ternyata lebih banyak yang disampaikan teorinya dan apa namanya jauh dari gambaran saya seperti itu. Jadi eh, sampai waktunya itu ini mungkin saya langsung lanjut aja masa-masa magang karena memang tidak ada yang spesial saat masa-masa saya sekolah dan ini yang seru-serunya itu baru ketika saya jatuh di hari-hari magang seperti itu. Jadi kalau di SMK 7 dia ada tahun ketiga persiapan magang. Nah, di sini karena saya benar-benar buta apa itu dunia kerja, jadi sebenarnya dari sekolah itu udah menyediakan kayak list perusahaan-perusahaan mana yang bisa dimasukin seperti itu. Tapi dari sini saya tuh benar-benar kurang sreg dalam artian karena saya benar-benar belum tahu industrinya seperti apa di sana. Ya saya tahu teori-teori ngoding HTML, Bootstrap, CSS, PHP seperti itu. Tapi saya benar-benar gak tahu nih apa namanya industrinya itu seperti apa. Jadi kebetulan saat itu salah satu teman saya dapat nih infonya. Oh ini ada namanya perusahaan Coding Works. Nah ini perusahaannya Mas Arya. Kebetulan saat itu sedang membuka sesi magang. Nah oke lah apa namanya karena kan kebetulan dari Coding Works ini Mas Arya saat itu eh, memperbolehkan datang sebelum waktunya karena kan sebenarnya kan saya magang itu di tahun keempat tapi di tahun ketiga itu saat itu boleh langsung survei tempat istilahnya ya survei Survei tempat tempat ya. ya survei tempat untuk melihat bagaimana kondisi eh, Kantornya gitu kantor ya. seperti itu. Nah karena itulah saya tertarik karena saat itu saya benar-benar belum tahu bagaimana sih kondisi dunia kerja saat itu. Nah di tahun ketiga akhir menjelang tahun keempat, datanglah saya ke kantor Mas Arya saat itu untuk survei tempat dan untuk mengajukan permohonan magang lah istilahnya seperti itu. Dan saat itu tuh saya sebenarnya bersama lumayan banyak ya teman-teman sekolah juga karena yang benar-benar saat membuka kesempatan saat itu tuh yang bisa langsung disurvei itu baru tempatnya Mas Arya seperti itu di Coding Works. Jadi karena nggak mau melewati kesempatan itu, saya dan teman-teman datanglah ke kantornya Mas Arya. Nah, ini masuklah sesi-sesi pre-magang. Data sampai saya full time sekarang seperti itu. Jadi kantor pertama itu saya ingat di Setos ya Mas Arya, Setos Mall. Oh, iya. Nah, Kantornya di mall, Pak. kantornya di mall. Jadi saya benar-benar pulang sekolah eh, nggak langsung pulang ke rumah, mampir ke mall untuk survei tempat saat itu. Kalau Nah, orang lain ke mall ngobrol-ngobrol, jajan di sini pulang survei tempat sekolah untuk magang, belajar ngoding ya. belajar ngoding. Nah, kenapa di sini istilahnya primagang? Karena emang saat itu kan saya sebenarnya magangnya di tahun keempat. Tapi di tahun ketiga ini saya datang ke kantornya Mas Arya untuk lihat-lihat. Oh, ternyata begini sih apa namanya dunia kerja yang enggak terekspos seperti itu dan benar-benar berbeda ya apa yang diajarkan di sekolah ketika saya melihat teman-teman di Coding Wars saat itu kerja ngoding. Wah, ini apa ini barang baru ternyata benar-benar barang baru. Jadi apa namanya dari environment-nya itu udah benar-benar berbeda. Jadi
karena itu saya dan teman-teman akhirnya mengajukan, Mas, boleh nggak Mas, apa namanya, kita belajar-belajar dulu nih di sini sebelum nanti magang di tahun keempat. Karena ya kan ada kesempatan, ada wadahnya juga, kenapa enggak kan ya? Siapa tahu Oh, boleh oke kayak gitu oke. kan saat itu. Nah, hanya oh ternyata open nih dari Coding Wars kan, di Oh, open saat saya, itu. saya baru tahu itu alasan kenapa kamu ngajak mau belajar itu ternyata belum siap Ya, ya. karena belum siap, bener-bener masih blind lah istilahnya. Oh, aku Jadi baru tahu nih sekarang. Oh, ketahuan rahasianya dulu. Kok Mas minta rahasia. belajar itu? Ini karena jujur saat itu Bapak Ibu, ini saya anak unik ya. Ini datang Mm. ya biasa ya kalau saya di kantor langsung tak ajak ke makan ramen gitu ngobrol gitu. Terus Mas bisa nggak pulang sekolah belajar dulu? Wah, tumben katanya niat cuma survei gitu. Kok tiba-tiba nodong pingin belajar gitu. Oh, ternyata Ya, antara yang di sekolah sama yang mau dikerjakan yes. terlalu jauh ya. Terlalu jauh ketika pertama kali melihat tuh datang ke situ kan, melihat teman-teman kerja apa yang dikerjakan itu benar-benar hal baru lah seperti itu. Oke Nah, oke. jadi eh, sampailah di situ, seingat saya ya itu ada 7 sampai 10 teman-teman saya datang ke situ dan tiap hari pulang, setiap hari benar dari Senin sampai Jumat itu setiap pulang sekolah datang ke kantornya Mas Arya untuk belajar, benar-benar cuma untuk belajar, ngerusui ngerusui teman-teman coding bos, nanya-nanya, belajarlah di situ sampai pulang jam 9 malam, jam 10 malam Dulu tuh itu. kamu pulang sekolah jam berapa ya kalau nggak salah? Lupa aku. Jam 4 sih ya, jam jam 4 jam 3 lah, Oh, jam 3 pokoknya jam habis 4. asar Yes, terus ke hasil kantor habis ya. asar langsung ke kantor lah tuh. Nebeng motor teman langsung jalan. Pulangnya ngeri Oh, sih. Jam 9 jam 10 ya. yes, itu aku ingat hampir setiap hari sih. Nggak pernah bolong, Senin sampai Jumat. Nah, mungkin ini yang buat apa ya, agak jadi notes di perjalananku sampai bisa ke full time. Mungkin karena ada beberapa kesadaran dan tuntutan lah dari diri sendiri, karena pada akhirnya pun enggak semua teman-teman saya yang bertahan kayak gitu, karena emang itu benar-benar dari kemauan diri sendiri, siapa yang mau ya nanti pulang sekolah datanglah ke sana seperti itu. Saya ingat 1 2 bulan 3 bulan udah mulai berkurang dan sampailah apa namanya, sisa mungkin ada cuma 3 sampai 4 orang mungkin saat itu. Dari sebelumnya itu ada mungkin 10 11 kayak gitu. Mungkin emang kalau dilihat saya itu benar-benar gak bisa ngelepasin kesempatan sih kayak gitu. Melihat udah benar-benar tahu dunia kerja seperti apa, dan mungkin yang saya yakini itu saat itu, apabila ini diteruskan mungkin nanti ke depannya itu ada jalan lah terbuka satu persatu seperti itu sih. Jadi Hmm. saat itu benar-benar coba dijalanin dulu aja. Karena kan namanya masih primagang ya, ini masih primagang kayak belum belum tentu di magang apakah nanti ada tes, saat itu kan belum tahu ya. Jadi benar-benar saat itu baru belajar aja, dibolehin sama saya, oke boleh. Nah, nanti kan pas magang mungkin nanti ada tes atau apa, belum tahu keterima atau enggak. Tapi yang penting dijalanin dulu aja kayak gitu sih. Pas primagang itu berapa bulan ya? Itu ya 3 bulan 4 bulan ya. Pokoknya sampai Mm-mm. tahun keempat lah Lupa baru saya tuh. pokoknya. Pokoknya Saya udah saya saya bikin lumayan program lama. aja lupa. Saya bikin program aja lupa kalau oh iya iya. Oh iya Yes, ya. itu. Itu tuh kalau nggak salah Hmm. dibuka untuk umum siapapun yang mau belajar Oh ya silahkan gitu. datang gitu ya. Oh Yes. iya ya. Tapi nanti nggak jaminan diterima magang gitu kan. Karena Mm-mm. tetap diseleksi Karena gitu. terdiseleksi seperti itu. Jadi makanya karena ada kesempatannya, jadi aku coba apa namanya, ambil itu, dijalani dulu aja. Ya pasti kan kayak namanya orang kan usaha ya. Usaha entah itu nanti keterima atau enggak ya, yang penting dicoba dulu aja sih itu. Karena aku juga kurang pede kalau misalkan masuk ke industri lain, entah apa namanya, eh, belum tahu Kalau kondisinya seperti jaringan apa. berarti kan sukanya Ah, panjat tower gitu-gitu kayaknya yes, nggak seperti suka itu. ya.
Aku nggak terlalu sih. Nah, mungkin sama ini ya, apa namanya, ngedenger, ini mungkin sedikit lompat ke depan ya, ngedenger cerita Mm-mm. teman-teman yang magang di tempat lain itu kayak eh enggak ditunjukin gitu loh, kayak bener-bener jadi anak magang yang mungkin disuruh pekerjaan yang ringan-ringan kayak gitu, atau enggak dikasih tahu detailnya seperti apa kayak gitu loh. Nah, Nggak jadi disuruh fotokopi, bikin kopi. nah, yes. Nah, kayak gitu. Setelah mendengar cerita-cerita kayak gitu, nah, ternyata pilihan yang saya ambil saat itu ternyata tepat seperti itu. Jadi ketika Alhamdulillah. alhamdulillah, ketika teman-temannya lain udah mulai putus tuh, akhir-akhir mendekati hari-hari magang kan tahun keempat, udah mulai sedikit, dan yang bertahan cuma sedikit, dan ternyata setelah dijalanin, ya alhamdulillah lah, terbayarkan seperti itu. Jadi Mm-mm. ini benar-benar pilihan yang itu ya, pilihan yang lumayan penting. Ini kamu nggak Ah, ngalem saya kan nih? wah, gak dong. Ini benar-benar dari diriku sendiri sih. Jadi ini Oke. benar-benar apa namanya? eh Mungkin kalau misalkan saat itu aku memilih stop, nah mungkin nanti hasilnya kan udah beda tuh kayak gitu, seperti Iya. teman-temanku yang lain. Nah, jadi Ya udah setelah fokus fokus kamu dulu ya. Teman-temannya nanti aja next time Mas ya. yes, Ya, next oke, deh. eh udah terus mulai magang tahun keempat, project-project sedikit, mungkin masuk ke sini ya. Itu Nah, project pertama apa tuh ya? Kalau masih ingat nggak project pertama? project pertama sebenarnya bukan Krista Mobile ini. Project pertama itu ada namanya Gates ID, itu kayak apa namanya, e-commerce lah. Jadi kita nge-custom e-commerce udah ready sebenarnya aplikasinya, tapi kita custom sedikit-sedikit. Ya namanya kan eh, apa, magang ya, magang dikasih yang sedikit-sedikit dulu. Tapi itu sebenarnya udah lumayan karena itu saya itu full aplikasi megang e-commerce walaupun udah jadi, tapi kan tetap ya namanya pertama kali ada grogi-groginya sedikit lah seperti itu. Gates ID pertama, terus baru masuk itu yang lumayan besar. Yang kedua itu Krista Mobile ini. Nah, ini sebenarnya aplikasi absensi itu dipakai sampai sekarang. Ini dari zaman saya magang tahun keempat pertengahan mungkin ya, Krista Mobile ini. Jadi benar-benar dari Tahun berapa nol, tuh? tahun 2022 ya berarti ya. Wah, keren juga nih kliennya. Aku baru sadar nih klien lama Nah juga nih. iya, makanya ini Yang bikin anak sampai magang loh. ini benar-benar proyekku yang pertama dari nol, dan sampai sekarang masih dipakai, alhamdulillah. Jadi apa namanya, ternyata hasil belajar dari kemarin itu masih dipakai sampai sekarang lah, seperti itu. Jadi nggak Mm-mm. sia-sia juga, dan Mungkin ada brief sedikit aja sih Bapak Ibu. Krista Mobile ini aplikasi yang dipakai ratusan orang tiap hari. Jadi yes. perusahaannya tuh fokusnya di jasa outsourcing kayak satpam, cleaning service gitu di rumah sakit, sekolah-sekolah gitu. Tuh ditanya tuh, pas Hmm. magang dibayar gak? Ah, Langsung dor. nah, kalau di masalah dibayar ini sebenarnya ada masanya lah. Kalau misalkan awal-awal itu kan kita namanya nyari pengalaman ya. Ya saya tahu diri lah pas awal-awal itu. Kalau misalkan dikasih ya alhamdulillah. Kalau misalkan enggak ya saat itu it's okay, karena 1-2 bulan pertama magang itu benar-benar project awal-awal ya, namanya orang belajar kerja kan ya. Jadi saat itu seingat saya ya Mas Arya ya. Sorry kalau Mm. misalkan salah. Jadi Saya juga lupa. 1-2 bulan pertama itu benar-benar tidak ada apa namanya, tidak ada gaji. Tapi dari situ membuka peluang banyak. Jadi aku menilai sesuatu itu enggak serta-merta uang 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 lah kayak gitu. Jadi namanya magang. Jadi aku tahu juga yang diambil sebenarnya bukan uangnya tapi pengalamannya. Baru di bulan ketiga empat pertengahan, yang masuk lista mobile ini yang udah mulai dapat, karena dari situ aku benar-benar full pegang sendiri dari scratch dari nol, terus bahas juga sama klien proyeknya seperti apa, diajarin. Nah dari situ aku udah mulai dapat lah sedikit-sedikit seperti itu dari project Kayaknya ini. nggak dikit deh, banyak ya kayaknya seingatku. Oh udah banyak ya? Iya ya, kayaknya sih. Aku juga udah lumayan lupa 2022 kan ya. Iya.
Harus ngecek mutasi bank dulu. Harus ngecek mutasi bank dulu. Yes, that's right. Heeh. Lanjut terus Saya apa ingat tuh? saya Krista Mobile. Nah, terus project yang menurut saya lumayan sukses dan masih dipakai sekarang yang selanjutnya itu Beetle SR. Nah, ini lumayan unik. Jadi di sini di Beetle SR itu saya belajar membangun produk pertama seperti itu. Jadi Beetle SR itu sebenarnya turunannya Krista Mobile karena sebelumnya saya udah terjun di dunia absensi ini aplikasinya, jadi udah tahu seluk-beluknya seperti apa. Nah, terus usul lah sama Mas Arya atau kalau misalkan ini dibuat produk tuh gimana sih? Kayaknya oke kayak gitu kan. Nah, muncullah yang namanya Beetle HR seperti itu. Ini produk pertama saya walaupun yang sekarang yang make baru sekolah-sekolah ya Mas Arya ya. Oh Beetle ya, ini HR ini buat sekolah kalau butuh absensi yes. gratis nih. Betul. Digratisin sama Alan, Ini yayasan, pondok banyak yes, yang ini gratis. jadi aplikasi produk pertama saya yang masih develop tapi udah punya visi yang jelas lah ke depannya mau seperti apa. Jadi saya juga belajar bagaimana cara membuat produk pertama seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah udah dipakai juga di beberapa sekolah ya untuk BTLSR ini. Termasuk Uh, beberapa pemerintah daerah ya. Satu iya, kota, itu satu satu kota kota. kan di Kalimantan. Uh, Itu ya di Kalimantan yang juga. develop Bapak Ibu cuma 2 orang itu, Bu. Ini ya apa namanya kagetnya saya pertama kali terjun di pemerintahan juga tuh dapat project absensi juga di Kalimantan untuk pemerintah Kalimantan gitu. Nah, akhirnya untuk karena mereka belumnya absensi, oh kenapa nih nggak pakai produk aja yang udah ada nih Beetle SR kan? Untung-untungan kita udah punya produk nih Beetle SR, jadi kita ajukan lah. Ya, kalau pakai ini gimana nih? Udah ready, absensi, clear seperti itu. Masuklah di pemerintah itu sekarang dipakai kalau yang saya Berapa lihat ribu ya ya? 9.000 user aktif daily seperti itu di Kalimantan sekarang. Dan Heeh. itu Dan jadi itu menentukan gajinya mereka ya. itu kayaknya titik poin ya, titik poin produk ini yang membantu saya bisa sampai seperti ini seperti itu. Jadi Dan antara Krista sama Beetle kayaknya masih banyak proyek kecil-kecil ya, kayak ada yes di masih Kuda proyek-proyek Farm di kecil mana dan itu. farm. Yes. Nah mungkin ini yang Oh proyek ya, menarik nih. mungkin Bapak Ibu, Hmm? mungkin kalau kita nyebut proyek kecil tuh berarti antara rank 5 sampai 20 juta ya. Yes. Biar biar di sini tahu ya. Jadi rank 5 juta. Rank Kalau 5 menengah itu kita biasanya angka 3 di sampai atas 100. 30 yes. Itu menengah ya, di atas 30 sampai 100 juta. Kalau di atas 100 sampai 1 miliar kita ya untuk kita udah lumayan besar lah gitu. Hmm. Jadi kalau nanti proyek kecil-kecil tuh berarti yang 5 juta, 15 juta Nah, itu ini kita apa kecil. namanya kerennya juga sih di programming ini yang baru aku tahu ternyata proyek-proyek kecil yang sebenarnya dikerjainnya tuh cuma berapa minggu, 2 minggu, 3 minggu, cuma satu orang, 2 orang itu dapatnya lumayan seperti itu sih. Jadi mungkin membuka apa namanya? Membuka wawasan lah mungkin di programming itu kira-kira seperti apa di real case-nya yang saya alami project-projectnya. Nah mungkin project satu lagi ini yang lumayan out of the box lah di sini dapat satu kill stream namanya ini klien dari Korea Selatan. Ya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu juga udah lihat di judul ya. Jadi saya juga dapat klien satu. Ini klien pertama saya dari luar negeri. uh, Clearstream itu dia Korea Yang ngomongnya Selatan nggak pakai bahasa Indonesia ya. tidak sama sekali. Jadi di situ disuruh install KakaoTalk karena di Korea Selatan saya nggak tahu kenapa mereka nggak pakai WA atau Telegram. Mereka suruh Ya di install Korea Selatan ternyata KakaoTalk ya. orangnya nggak pakai WA Mereka Bapak Ibu. nggak pakai WA, nggak tahu saya kenapa ya. 90% pakainya Kakao Talk Nah, ternyata. makanya itu diskusi pertama kali saya diskusi dengan orang luar pakai bahasa Inggris. Walaupun ya belepotan lah grammar nggak penting, yang penting mereka tahu apa yang saya omongkan, saya tahu yang mereka omongkan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan Di pengalaman, alhamdulillah chat ya. yes, Awal-awal awal-awal chat komunikasinya dulu. chat. Jadi bisa pakai Eh, Google Translate ya. awal chat, jadi di situ chat benar-benar sama orang luar. Pengalaman baru buat saya juga. Full bahasa Inggris saat itu. Qstream itu aplikasi
kesehatan lah untuk tracking kayak gula darah dan Insulin. lain-lain kayak gitu, Heeh. insulin gitu. Nah, ini mungkin salah satu project penting juga buat saya untuk develop diri karena pengalaman baru juga kan ya, Dan seperti itu. sekarang gimana? Ngomong bahasa Inggrisnya udah percaya diri lancar? Kalau percaya diri, tapi benar gaknya itu Ya belakangan. belakangan. Yes, Yang that's penting right. temennya yang diajak ngobrol paham, Yang mereka juga penting tahu paham. diri kok. Heeh. Kadang Bapak Ibu ya, kalau kita kira kita itu grammarnya jelek, orang luar itu ya kadang grammarnya juga nggak bagus juga gitu. Hmm. Jadi jangan minder dulu ya gitu ya. Ah, yang penting bablas adalah tabrak kayak gitu. Benar gak benar, yang penting mereka tahu apa yang kita omongin sih kayak gitu. Yang penting paham. Betul. Heeh. Ya, oke. Ya. Nah, dari semua ini mungkin yang terakhir, apakah worth semua yang saya jalani? Dari mulai capek-capek setengah tahun selalu pulang malam, yang lain teman-teman saya mungkin pergi-pergi Jurinya kemana ya, tidurnya main saya game ke mall main gitu ya. game. Wah, saya masih malam-malam buka VS Code ngoding gitu, belajar melihat ini apa namanya, sampai nginep-nginep di sekolah untuk apa namanya di lab kan. Kalau sekolah itu kita punya lab itu sebenarnya bebas dipakai kayak gitu. Nah, itu saya sama beberapa teman nginep di sana ngeliatin video tutorial di YouTube Sampai ketiduran. sampai ketiduran. Yes, kayak gitu. Nah, apakah semua itu worth it? Saya bisa yakin 100% worth, karena salah satu pilihan terbaik yang saya ambil selama ini sampai saya bisa alhamdulillah lah, membeli sebuah rumah di dekat rumah saya saat ini, karena saat ini saya itu sekarang statusnya masih kontrak, jadi belum benar-benar punya rumah sama sekali sejak saya lahir. Nah, mungkin ini salah satu pilihan terbaik lah yang saya ambil. Jadi semua usaha saya di 1,5 tahun benar-benar neraka lah itu ya, neraka tidak tidur 1,5 tahun. Menurut saya worth it seperti itu sih. Dan itu pun karena tadi ya 3 tahun di sekolahnya ternyata nggak Yes, kepake ilmunya. ternyata, Jadinya aduh, itu belajarnya malah benar-benar sih. banyak pas di magang ya. Nah, mungkin ini mungkin sembari pelajaran juga sih, mungkin kalau misalkan bisa diambil, kalau misalkan di masa-masa sekolah itu benar-benar ditentuin apa namanya, apa keinginannya seperti itu. Jadi eh biar nggak kagok di seperti saya. Kalau sebenarnya saya kalau misalkan dari awal sekolah itu udah benar-benar tahu seperti apa kondisi kerja, mungkin saya di 1,5 tahun itu nggak sampai seperti itu susahnya lah seperti itu. Jadi mungkin itu yang harus dibayar sih dari 3 tahun kosong di sekolah. Nah, 1,5 tahun itu harga yang harus dibayar seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman atau bapak ibu mungkin eh, bisa memastikan keinginannya teman-teman seperti apa, dan sehingga enggak ditumpuk di akhir seperti itu kesulitannya, Hmm. seperti itu sih. Hmm. Berarti udah berapa tahun full time ya? 1,5, 2 tahun. 2 tahun ya, 2,5 tahun mungkin totalnya tuh 4 tahun seharusnya saya di Coding Works. Itu kalau termasuk magang sama Ya, belajar termasuk ya. magang dan belajar. Yes, Oke. right. Dan alhamdulillah bisa beli rumah ya. Iya, Dari berarti alhamdulillah. Bapak Ibu pas sama dari Jakarta pindah ke Semarang itu selama berapa belas tahun berarti? 20 tahun lebih. Itu ngontrak ya. eh Sebenarnya pertama Atau pindah itu pindah satu Semarangnya berapa sampai tahun? saya kelas 4 pindah ke Semarang. Itu berarti Oh. apa namanya, 1 sampai 2 tahun itu semuanya belum ngontrak. Jadi saya pindah ke Semarang itu masih di rumah saudara dahulu. Jadi saat Hmm. itu belum ada kontrakan yang ready kan di daerah sini. Jadi masih di rumah saudara 1 sampai 2 tahun. Ada kontrakan baru tuh pindah ke situ. Jadi uh, ya mungkin 10 tahun lebih lah ya kontrak Eh, seperti itu. oh, Mas Alan sendiri itu anak keberapa? Saya anak kedua Dari? dari dua bersaudara. Oh. Berarti di rumah Jadi Bapak, Ibu, Kakak sama Mas Alan ya? yes,
Saya kakak ibu, kakak ibu, ayah, ibu, sama kakak. Saya anak terakhir seperti itu. Ya, Masya apa Allah. namanya? eh ada perasaan senang juga sih. Jadi bisa setidaknya itu memberikan sesuatu lah eh, di awal-awal seperti itu. Jadi namanya hidup kan nggak tahu ya di kedepannya itu akan ada apa. Jadi saya mungkin senangnya itu bisa memberikan sesuatu eh, di awal-awal seperti itu. Di awal hidup udah bisa memberikan sesuatu. Awal-awal karir lah ya berarti ya. Awal-awal karir, yes, awal-awal karir. Jadi Bayangin kalau ya, sejak masuk SMA nah terus iya. langsung praktek gimana tuh rasanya kira-kira? Nah mungkin saya nggak ada ceritanya itu pulang-pulang pulang-pulang ke mall sampai malam belajar nginep-nginep di sekolah itu kayaknya nggak ada sih. Ya mungkin Ya, tapi itu gak ada yang tahu lah ya maksudnya. yes, mungkin Ya, sedikit cerita kehidupan aja lah seperti itu. ya itulah mungkin teman-teman sama bapak ibu di sini kayaknya ada anak-anak mahasiswa Mm-mm. juga di sini yang join. Oke. Itu artinya jadi gimana? Lebih penting teori apa praktek? Ah, Jadi ini gimana tuh? jujur ya, kalau misalkan saya boleh jujur, sebenarnya itu saya lebih serak ke praktek sih. Jadi benar-benar saya 4 tahun ngoding itu teori-teori PPKN, teori-teori bahasa Indonesia. Ini sekolah itu kayak benar-benar nggak ada itunya gitu loh, Tit nggak ada gitu, disensor. nggak ada tit. Iya, tapi Jadi intinya apa? mm-mm. Hmm? Maksudnya artinya ketika apakah harus belajar teori pemrograman dulu atau enak Ah, sambil praktek gitu? Kan banyak kalau kemarin tuh banyak yang tanya gini, loh Mas hmm. kalau cuma belajarnya praktek, kapan belajar teorinya gitu? Ah, oke, mungkin ini Ini saya pemrograman ya, pemrograman ya. topiknya Oke, saya pemrograman. cerita dari pengalaman aja sih. Jadi kalau saya sendiri itu selama 1,5 tahun full belajar itu mungkin belajar teori cuma 20%, sisanya praktek. Kenapa? Karena saat di praktek ini menurut saya mungkin contohnya ya, contohnya mungkin ada proyek kecil kita ikut terjun di sana, itu kita bisa sambil belajar seperti itu. Jadi selain menghemat waktu, kita tuh jadi kayak tahu eh, case aslinya di dunia nyata itu seperti apa. Jadi mungkin ambil contoh di teori, mungkin di pemrograman kita tahu variabel PHP atau mungkin koneksi database dan lain-lain. Semuanya itu cuma teori. Jadi apa namanya, penerapan di dunia nyatanya itu bisa jadi berbeda kayak gitu. Jadi Bisa bumi dan langit ya. bisa bumi dan langit, yes. Jadi kayak apa namanya? Ada hal-hal yang tidak terduga gitu, yang nggak pernah kita pelajarin di teori seperti itu sih. Kayak mungkin ketika Hmm. koneksi ada error di koneksinya tersebut, apakah salah apa namanya? Apakah IP-nya keblok dan lain-lain seperti itu. Dah itu 100% itu kita dapatkan hanya dari praktek sih menurut saya sih. Jadi Dan dulu case-case yang kayaknya kamu ngomong nggak selancar ini deh kayaknya dulu deh. itu juga sih. Nah, ini mungkin sedikit cerita juga. Itu sebenarnya itu saya itu bukan orang yang orang yang suka berbicara lah seperti itu. Jadi dari dulu kalau misalkan saya lihat track back ke belakang itu saya lebih banyak mendengarkan orang sih. Kalau misalkan teman-teman saya juga mungkin eh, bilangnya itu pendengar yang baik lah. Tapi saya nggak merasa seperti itu. Tapi mungkin orang-orang uh, kenapa saya Dikira, berbicaranya seperti itu. Jadi, dikira pendengar yang baik karena nggak pernah ngomong gitu. nah, karena Pak sebenarnya saya nggak pernah ngomong aja sih itu. Jadi, dulu pertama magang tuh benar-benar saya cuma mendengarkan. Kalau misalkan ada materi-materi dari teman-teman coding work, saya juga mendengarkan, jarang bertanya. Jadi, semua yang saya dapatkan itu saya pelajari sendiri. Seperti itu mungkin bertanya by text lah, by text. Jadi saya emang benar-benar jarang ngomong orangnya di. Cuma kalau di coding work nggak bisa jarang ngomong ya. Yes, kalau di Kodewa sebenarnya nggak bisa jarang ngomong karena namanya itu tanpa pekerjaan ya. Saya ketemu klien juga apa namanya berkali-kali. Jadi mau Dan gak mau tiap ya hari harus ngevlog kan? dipaksa. Yes, jadi saya mau gak mau Tiap hari ngevlog Bu. Berarti berbicara. di kantor kami itu tiap
pagi itu ada mungkin kalau daily di meet. pabrik ada daily meet ya. Jadi kayak stand Yes, up daily meeting kalau di meet, stand pabrik up itu. meeting. Jadi saya ada laporan ke project manager kalau misalkan di dunia pekerjaan itu ada scrum meeting seperti itu istilahnya, ada project manager saya report daily. Itu benar-benar harus clear apa yang disampaikan. Jadi saat Terus itulah saya cerita apa? juga Bisa ceritain mungkin kalau yang di sini belum paham daily scrum itu. daily scrum Cerita itu apa aja tuh jadi pas meeting? pas meeting itu kita biasanya ada beberapa divisi. Jadi kayak ada mungkin kalau misalkan satu project itu ada back end, ada front end, ada mobile, ada Mm-mm. satu project manager. Nah itu project manager biasanya itu yang memanage jalannya project seperti itu. Jadi uh, Nggak, yang Mas Alan ceritain. Biasanya ngomong itu ngomongin kayak oh kemarin ngomongin seperti ngapain apa atau gitu. apa. Oke. Jadi biasanya pas daily meeting kita cerita apa yang kemarin dikerjakan. Isunya apa misalkan ada saya ngerjain Masalah task gitu ya. Masalahnya apa. 3 task, dua selesai satu belum selesai. Nah itu saat day limit itu benar-benar perlu di-clearin kenapa nggak selesai itu ada masalah apa. Jadi itu untuk keterbukaan tim juga. Jadi di situ harus cerita kenapa nggak selesainya, masalahnya apa supaya nanti bisa dicari jalan keluarnya seperti itu. Nah, terus juga biasanya di pagi hari di daily meet itu kita planning apa yang akan dikerjakan. Jadi sebenarnya kan dalam 1 minggu itu kita udah ada misalkan 11 task yang ready seperti itu. Jadi tiap hari kita daily meet untuk mengerjakan misalkan sehari ada 3 task atau 4 task. Nah itu kita akan report di daily meet itu. Di pagi hari Mm-mm. selain kita membahas kemarin ada masalah apa, saat hari itu kita juga membahas akan mengerjakan apa seperti itu. Dan itu benar-benar harus dikomit apa yang disampaikan karena itu bergantung sama timeline project juga ya. Jadi Jadi, nggak ada namanya ditagih-tagih. Kamu harus mengerjakan itu nggak ada ya malahan ya. nah nggak ada sih. Kalau selama pengalaman saya itu benar-benar misalkan seminggu ada 15 task. Nah itu ya benar-benar harus dikomit tim itu yang ngejain ya 15 task harus selesai di minggu itu kayak gitu. Nah itu Dan pembagiannya seperti apa? Ya itu kamu tergantung yang sama propose timnya. sendiri ya. Kamu bisa Yes, ngerjain berapa saya. gitu. Jadi Heeh. kalau di kantor kami biasa kalau ada kerjaan itu enggak yang tipe nyuruh, tapi anaknya sendiri Mm-mm. atau si tim ya, si timnya Tim, sendiri ngomong, yes. saya nggak mau ngerjain ini Mas A B C. Jadi mungkin Hmm. agak beda ya. Mungkin kalau di sekolah kan malah kebanyakan kan Nah, ya tugas tunggu di disuruh. tugas disuruh guru baru dikerjain. Kalau kita dibalik. Nah, berarti Hmm. kurang lebih belajarnya mungkin 2-3 bulan ya, baru akhirnya langsung dikasih Yes, project ya. 2-3 bulan langsung Dan itu project dari nol ya. dari nol, benar-benar dari nol. Saya masuk nggak tahu apa-apa, belajarlah 2-3 bulan, mati-matian gitu sampai malam. Nah, baru. Itu mati-matian kan gara-gara masih nyambi belajar yang lain soalnya kan. Gara-gara itu kan kelas 3 akhir, itu zaman sebelum corona ya seharusnya ya. Jadi itu benar-benar ada tanggungan UN juga kan saat itu kan sebenarnya kan. Masih harus UN. Nah, apa namanya Iya. delalah saat itu UN-nya gak jadi karena corona seperti itu. Alhamdulillah. Saya jadi Iya, jadi eh, jadi harusnya mungkin banget lah ya nanti kalau di SMA mm-mm, kita langsung drill 100 hari pertama, habis itu langsung project harusnya possible banget lah ya. possible sih. Insya Asalkan Allah. niat dan keinginan sih yang penting dan komitmen. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini pastikan niatnya ya, orang tua dan anaknya Yes. serius gitu ya. Insya Allah kalau di SMA TI Nur Sunnah nanti 100 hari pertama kita belajar, hari ke 101 wah, Nah, langsung digeber project. Ini klien saya udah antri sebenarnya Pak. Bapak Ibu ya, ini udah antri mereka mana talentnya, mana orangnya. Jadi harapannya ya di hari ke 101 itu siswa-siswi di sini santri ini udah mulai bisa kontribusi ke project. Syukur berarti kan sekitar bulan keempat ya. yes. Biasanya saya minta daripada nyari sertifikasi, mending penghasilannya kirimin ke bapak ibunya. Ya, masih inget ya dulu mesti saya minta gaji pertama kalau bisa dikirim bapak ibunya. Menurut saya itu Yes. lebih berharga dari sertifikat atau apapun sekarang gitu ya. Jadi itu nanti kurikulumnya simple di SMA IT Nur Sunnah. Kebetulan nanti Mas Alan yang bantu ngajar juga ya Insya Allah ya Mas ya. Insya Allah, yes. Semoga nular semangatnya, ilmunya. Itu jadi nanti kurikulumnya kita cuma belajar cuma 3, nggak kebanyakan.
yang mata pelajaran yang lain-lain tadi yang Mas Alan ceritain itu yang Hmm. bikin pusing nanti kita skip ya, nanti dipelajari sesuai yang dibutuhkan. Sesuai yang dibutuhkan. Yes, Kalau itu mau lebih tepat. kuliah, toh kuliah sekarang juga ujiannya masuk juga modelnya pakai TPA TBS ya, kayak semacam Hmm. tes IQ. Itu malah sejak awal belajar insya Allah nanti kami berikan materinya, karena untuk programming sendiri emang kita ada teknik sendiri untuk naikin IQ, di mana IQ sendiri kan bagaimana membaca pola ya, dan itu Hmm. dibutuhkan di apa, di Yes, pemrograman butuh di banget ya, pemrograman. logika Betul sama sekali. membaca pola gitu. Jadi Eh, insya Allah membantu lah. Maksudnya kalau untuk masuk kuliah harusnya udah lebih dari cukup. Nah, eh oke itu. Terus ini ada yang pertanyaan nih. Oke. Apa nih? Kalau mau kerja sebagai programmer sebaiknya belajar bahasa apa? Wah, Nah, ini tergantung mungkin siapa yang tanya dan jawab ini ya. iya benar sekali. Peta jawaban saya sama jawaban Arya sama Mas Arya itu 100% mungkin bisa berbeda sih. Saya yakin sih. Iya, kalau masalah apa? Kalau saya sendiri mungkin lebih ke eh karena bahasa saya itu pertama kali belajar PHP, terus langsung masuk ke Laravel, terus baru masuk ke Vue. Jadi kalau saya sendiri sih melihat pemrograman itu bukan dari bahasa sih sebenarnya. Jadi Hmm. sesuai apa kebutuhannya klien, apa yang dibutuhkan, masalahnya apa, Intinya mana yang ngasilin duit ya nggak mana sih? yang itu salah satunya. Tapi Biar apa ya semangat. kalau misalkan ya kalau misalkan udah bisa desain pakai Laravel, kenapa sih harus pakai yang ribet-ribet gitu kan ya maksudnya. Jadi bahasa sih optional sih kalau menurut saya disesuaikan aja karena selama saya terjun di dunia programan itu bahasa satu sama bahasa lain tuh sebenarnya konsepnya sama. Jadi asalkan paham konsep bahasa apapun yang diambil pertama kali itu sebenarnya nggak ada ngaruhnya sih Yang seperti penting itu. paham. Yang penting paham, yes paham Belajar konsepnya satu aja. dulu, paham sampai jago, sampai ngasilin duit. Mm. Habis itu Nah silahkan itu kalau mau ke belajar yang depannya lain gitu ya. karena kalau saya sih selama ini sebenarnya mirip-mirip sih antara satu sama yang lain. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Bahasa apa yang diambil pertama kali seperti itu. Yang bahaya itu kalau nyobain semua tapi Nah itu sih. nggak dalam gitu ya. Yes. Nyobain. Jadi uh, sebenarnya ambil contoh di back end itu sebenarnya kalau masalah terkait deployment server dan itu sebenarnya kan sama aja ya. Cuma yang Iya. membedakan nanti aplikasinya dibuatnya pakai apa kayak gitu sih. Jadi Iya. yang penting paham dalemannya nanti ke depannya gampang mau kemana-mana seperti itu. Intinya satu fokus. Jadi nanti insya Allah kalau Yes. kita 100 hari di SMA TNI Nursunah malah nggak PHP. Nah, agak BAP malah malah nggak PHP ke ya, kita malah pakai yes JavaScript Next.js ya, jadi insya Allah itu stack Next.js yang lagi rame sebenarnya, lagi rame ya. dan Hmm. kebutuhan di luar negeri Hmm. lebih besar. Hmm. Jadi kami ambil itu, alhamdulillah klien-klien partner saya udah ngantri mintanya itu gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok di sini kok berani langsung 100 hari langsung kerja, ya karena emang yang mau ngasih kerjaan udah antri gitu ya. Jadi kurikulum kami kalau ditanya, "Kok kurikulumnya keren Mas, jago?" Misalnya ditanyain gitu. Ya yang ngasih kurikulum dari yang mau ngasih kerjaan, mereka udah nitip, "Belajar ini ya." Nanti kalau belajar Nah, kita ini langsung saya hire gitu kan. Nah itu bedanya kami yang misalnya, berangkatnya dari industri ya. Jadi emang kurikulumnya yes. kita sesuaiin banget Hmm. sama yang dibutuhkan. Nah kadang mohon maaf nih, kalau saya nggak jelekin sekolah lain ya. Saya sendiri kan masih sebenarnya pekerjaan utama masih di perusahaan sebenarnya. Masih proyekan ya, penghasilan utama di sana, dan, kenapa sampai saya dulu itu bikin pramagang, belajar dulu gratis sebelum akhirnya saya seleksi magang, karena pengalaman saya nerima anak magang bahkan yang kuliah pun itu mereka itu bukan siap kerja tapi siap latih. Artinya Hmm. ketika masuk magang saya tuh harus ngajarin dulu gitu. Dan itu habisin waktunya nggak sedikit gitu, banyak banget. Jadi kayak magang 6 bulan, bisa jadi 3 bulan pertama belajar. Akhirnya Ya, bisa praktek baru 3 bulan, udah gitu mereka harus bikin laporan macam-macam kan. Jadi endingnya yes. cuma prakteknya yang nyata itu cuma 1-2 bulan. Akhirnya apa? Ya nggak kerasa kan gitu kan. Hmm. Pengalamannya nggak kerasa. Makanya dulu tuh saya kayak tim saya deh.
bikin konsep pramagang. Jadi siapapun silakan belajar dulu. Ini nanti yang dikerjakan tuh ini. Harapannya nanti ketika masuk magang, gas langsung bisa project. Kayak dulu magangnya 6 bulan ya. 6 bulan benar. Nah, magang 6 bulan, kenapa 2 bulan itu nggak dibayar? Karena dianggap masih belajar yang belum bisa kasih impact value yang besar. Tapi ketika Yes. bulan ketiga emang udah bisa ngerjain project real, berarti bulan 3, 4, 5, 6, 4 bulan ya. Nah itu Benar. mereka udah beneran ngerasain project, Udah ada beneran project real itu. udah punya penghasilan, senengnya bukan main, biasanya belajarnya tambah semangat gitu ya. Yes. Gitu sih. Silahkan kalau mau ada pertanyaan Bapak Ibu. Iya, ada pertanyaan. Dan teman-temanmu sekarang juga banyak yang endingnya kuliah juga kan ya? Yes, adanya banyak yang kuliah juga. Jadi saya cuma tahu 1, 2, 3 orang yang lanjut kerja sih kayak gitu. Jadi Kebanyakan lulus lanjut kuliah. sekolah, kerja dulu setahun, habis itu kerja tapi sambil kuliah dengan bayar sendiri ya rata-rata ya. Mm-mm. Betul sekali. Kayaknya saya sih ada yang di ITS ya si Arif, ada yang di BINUS, ada macam-macam kayaknya. Nah, macam-macam masih ya. Iya, jadi gitu ya Bu. Jadi bisa jadi nggak langsung kuliah gitu ya. Mm-mm. Saya malah nyaranin anak-anak teman-teman nanti santri ini kalau memang kondisi ekonomi orang tuanya kurang oke, saya malah menyarankan mereka itu malah kerja dulu gitu. Kerja akhirnya sudah dewasa gitu kan, sudah balik. Akhirnya nanti Yes. misal nanti kuliah pun bisa pakai uang sendiri udah nggak perlu minta bapak ibunya lagi gitu sih. Itu salah satu target kita di SMA TI Nursunan insya Allah biar anak itu sudah mandi karena kita nganggap anak SMP SMA ini sebenarnya sudah dewasa tapi ya perlu didewasakan gitu ya. Jadi mereka dewasa yang belum dewasa gitu kan sudah balik, sudah mimpi basah kalau laki-laki tapi apa-apa kok masih perlu disuapin gitu. Nah, mungkin salah satunya ya di sini kita pinginnya anak-anak itu bisa mandiri, bisa mulai menghasilkan, bisa menghidupi dirinya sendiri, sudah tidak minta-minta lagi ke orang tua. Gitu. Yes. Karyawan programmer di Coding Works ada yang perempuan? Ada, istri saya sendiri. Enggak sih ya. Enggak ada timnya, Bu. Insya Allah ada. Ada kita ada beberapa desainer, project manager juga perempuan akhwat gitu dan menariknya kalau IT ini adalah bisa dikerjakan dari rumah ya. Jadi Yes. artinya Fleksibel apa sih. tidak perlu ke kantor, tidak istilah nyampur cowok cewek di kantor gitu ya. Lebih nyaman lah untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi saya kalau buat yang ahwat perempuan kayak desain ya, desain grafis, lalu programming, mungkin programming nggak begitu banyak kalau yang perempuan. Tapi kalau Banyak kan desain ya. desain ya desain terus digital marketing ya itu cocok sih biasanya perempuan atau enggak kalau merembet programming misal jadi tester ya. Jadi mereka tuh tugasnya ngetes aplikasi. Biasanya kan kok perempuan lebih apa? Lebih Lebih teliti. rapi, lebih teliti gitu ya. Nah, itu banyak juga dan penghasilannya nggak sedikit juga mereka banyak juga penghasilannya. Jadi dan bisa dikerjakan di rumah. Jadi misal pun nanti ya mereka nantinya jadi istri, jadi ibu itu pun tidak yang mengambil waktu banyak di luar rumah kayak gitu. Di SMA TI Nursunah bahasa Inggris dikejar juga nggak? Wah wajib itu. Jadi kita belajarnya 3 ya, Ustadz Yasir ya. Ada IT, bahasa Inggris dan agama dan bahasa Inggrisnya sehari ngomong minimal 6 jam Bapak Ibu. Jadi cara anak-anak santri ini bisa ngomong bahasa Inggris adalah salah satunya orang tuanya gurunya tidak boleh ngomong. Jadi yang ngomong harus santrinya. Nah, di sini kita kejar kenapa? Ya tadi klien-klien saya kebanyakan itu dari luar Indonesia dan itu penghasilannya Masya Allah luar biasa. Jadi gampangnya ya, mungkin gambaran ya. Tukang cuci-cuci gitu ya di McD, KFC, McDonald gitu kalau di Australia itu sekitar $20. Itu kalau kita rupiahin 300.000 per jam gitu 300 ya. ribuan ya. Ya, jadi kalau mau dapat UMR cuma cuci-cuci 10 jam gitu. Lah kalau programmer atau desainer atau apapun di luar negeri itu rate-nya 2 kalinya.
Jadi Lebih sekitar ngeri ya. 40 sampai 60 dolar. Tapi syaratnya tinggal di Australia atau di Jepang atau di mana gitu kan. Nah, kadang mereka itu memilih cara yang lebih terjangkau, lebih murah dengan cara mencari talent dari Indonesia yang digaji dengan gaji apa? Tukang cuci. Tapi Nah, tukang cucinya Australia gitu. yes. Nah, gaji tukang cuci Australia kan tadi berapa? 300.000 320. per jam Yes. gitu. Jadi eh ya kalikan aja. Kalau sehari kerja 3 jam, sebulan anggap 20 hari aja 60 jam gitu ya. 60 jam kali 300.000 udah 18 juta per bulan gitu. Nah, jadi buat orang bule itu udah murah sekali, buat kita malah terasa besar. Nah, jadi kekurangan kita apa? Kenapa selama ini tidak bisa berpenghasilan banyak dibandingkan kayak orang India kayak gitu ya? Ya karena kadang anak-anak ini nggak pede ngomong bahasa Inggris. Maka untuk memperluas apa? Biar mereka itu punya akses yang luar Peluang. biasa, peluang luar biasa besar, ya kita akhirnya fokus belajarnya bahasa Inggris aktif. Mereka banyak ngomong, grammar podo amat kita belakangin dulu. Mereka banyak ngomong sehari mungkin bisa 6 sampai 8 jam sehari ngomong bahasa Inggris terus gitu ya. Eh, Terus IT-nya digeber. Untuk hafalan sendiri kita nggak begitu banyak Ustadz Yasir ya, cuma 3 juz. Dan adab sama mental. Wah ini mental juga penting. Kita akan drop tuh anak-anak jualan ya. Kalau di mana? Kalau di Semarang mungkin daerah Metese itu ada CFD, mungkin di Simpang 5 ada gitu kan. Kita drop, mereka kita paksa jual itu air mineral 3.000, dijualnya 10.000. Bolpen pilot 3.000 disuruh jual 30.000. Biar apa? Biar ditolak. Ya. Udah pasti ditolak. Akhirnya apa? Karena harga nggak masuk akal. Mereka apa? Terpaksa ngomong, terpaksa ngobrol. Akhirnya mereka Yes. berlatih belajar cerita apa yang mereka lakukan. Nah, kalau ditolak gimana? Semakin bagus. Semakin banyak ditolak, semakin bagus. Jadi karena kita kadang nggak ada kurikulum berani ditolak ya, yang seperti yang saya tulis sebelumnya. Akhirnya nih ikhwan-ikhwan ini mau ngelamar cewek aja takut apa? Takut ditolak. Jadi belum pernah udah kalah duluan gitu. Nah, termasuk apa ngelamar pekerjaan, Pekerjaan. Ya. terutama di luar negeri. Belum ngelamar udah ketakutan duluan. Padahal bahasa Inggrisnya jago, skillnya jago, tapi mentalnya melempem gitu. Karena apa? Takut ditolak. Padahal kalau tipsnya kemarin teman-teman itu kalau nyebar lamaran kerja itu bisa 50-100 gitu ke perusahaan A, B, C, udah sebar semua gitu. Dan alhamdulillah banyak yang dapat lah. Jadi lah gimana yang nggak pernah ngirim udah pasti nggak bakal dapat kan. Mau ngirim aja nggak pernah gitu. Karena udah mentalnya nggak oke dulu gitu. Oke deh. Mungkin ada Yes. silahkan kalau ada yang bertanya bisa nih saya open bisa unmute. Coding Works menerima magang dari luar SMA. Kami menerima cuma nggak begitu banyak ya. Karena perusahaan kami full remote artinya online. Bener-bener sekarang nggak ada program pendidikan kayak tadi lagi sih. Jadi kami Hmm. menerima yang udah jalan gitu. Gitu. Anak saya masih kelas 8 belum tahu tertarik atau tidak. Anaknya di mana posisinya, Bu? Kalau boleh tahu sekarang di Semarang atau di mana? Bu Indra Fitriyaningsih. Oh, di Pondok. Biasanya sih kalau kami kalau memang di Semarang ya, nanti kami itu ada IT camp ya. Jadi anak-anak SMP itu bisa belajar bareng di sini sambil kami petakan lah dia sukanya apa. Tapi kalau simpelnya gini sih. Kalau anaknya lebih suka yang logika ya, lebih suka logika, lebih suka berpikir, biasanya anak cowok ya. Anak cowok Hmm. suka logika, lebih suka main Hmm. game gitu ya, Hmm. yang main gamenya pun yang strategi atau yang mikir gitu ya. Itu biasanya lebih condong cocok ke programmer. Tapi kalau anaknya tipe yang ekspresif ya, kayaknya kelihatan gambarnya bagus, suka yang rapi, desain, dan suka berpikir out of the box gitu ya.
Nah, kira-kira itu saya lebih condong ke desain sih kayak gitu. Simpelnya sih kayak gitu ya. Nah, kira-kira anaknya Ibu lebih cocok yang mana nih? Dibanding yang orang abstrak atau orang logis gitu ya. Kalau yang desain kan pasti dibutuh yang kreatif-kreatif kayak gitu yang berpikirannya nggak boleh. Kadang malah di luar naral ya. Di luar nurul katanya gitu kan. Gitu. Tapi nanti kalau memang anaknya pas liburan pondok, kami ada camp, diajak aja ke sini. Atau emang kalau butuh online, kita bantu nanti insya Allah ngobrol, interview, main game gitu. Nah, main game nanti kelihatan nih, wah anaknya cocoknya ngoding atau desain. Insya Allah kami bantu. Silahkan nanti kalau butuh apa-apa bisa ditanyakan. Oke, ada pertanyaan lagi kah ke Mas Alan, ke Ustadz Yasir atau ke saya? Masya Allah nih, terima kasih ya Mas Alan, ceritanya Siap. menarik, eh, keren sih. Saya mungkin dulu kalau tahu gitu ya mungkin aku kerja ngoding karena aku sampai sekarang ya umur 22 mungkin ngapain aku ya? Masih main kayaknya. Masih belum punya apa-apa gitu. Baru Yes. itu agak telat saya termasuknya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mau tanya tentang SMA TI Nursuna silahkan, mau tanya nanti di pondok makannya gimana? Wah, yang Pondok Putra itu yang masak dari chef hotel ya Mas ya, Mas Ustadz Yasir ya. Ya betul, chef hotel. Jadi Wah, jaga bahan juga, kalau bahannya jelek nggak diterima ya. Masya Allah. Nggak mau nerima bahan sembarangan, Iya, jadi disorting dulu. kalau mau datang ke pondok food testing lah. Ini nanti anak saya makannya enak nggak nih? Wah, itu silakan datang main ke pondok juga bisa ngerasakan masakan chef hotel di pondok gitu ya. Jadi insya Allah tetap terjaga gizi dan rasanya lah. Jadi anak-anak seneng. Oke, sepertinya Udah. oh ada yang tanya Mas Tajasir, SMA-nya sudah jalan berapa tahun? Oke, untuk SMA-nya berjalan berapa tahun? Jadi di sebelumnya kita ceritakan dulu ya agak ke belakang. Jadi kalau untuk SMA TI Nursuna itu kan di bawah dari Yayasan Islam Nursuna. Kalau untuk yayasannya sendiri udah jalan dari 1994 kalau nggak salah. Nah baru ketika kita melihat perkembangan zaman kan, itu kita melihat sepertinya penting nih untuk anak-anak itu belajar IT sedini mungkin, seawal mungkin. Karena dari saya sendiri misalkan yang kuliah di informatika, background komputer ya, teman-teman saya sendiri lulus belum tentu bisa kerja atau udah siap untuk kerja ya. Jadi harus perlu belajar lagi. Nah, atas dasar itulah kita dari Yayasan Islam Nur Satu gimana caranya kita pengen buka sekolah IT dimulai dari tingkat SMA dulu. Jadi untuk yang SMA TI Nur Sunnah itu kita baru buka di tahun ajaran depan berarti. Jadi hitungannya masih baru. Terus mungkin kalau ada yang tanya, wah ini kalau baru kira-kira terjamin atau enggak, atau wah ini berhasil atau enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dari kami alhamdulillah pertama ini udah jelas ya dari uh, teman kita Arya Seta itu udah proven ya istilahnya atau terbukti lah di bidang industri dia udah tahu udah paham seperti apa, artinya dia paham skill apa yang dibutuhkan untuk di industri. Jadi materi-materi yang disampaikan di SMAT itu udah nyambung ke industri langsung. Jadi nggak kejadian seperti Mas Alan ya ketika di SMK belajar begitu tahu dunia kerja kaget loh kok yang dipelajari di Yes. SMK nggak ada di dunia kerja atau jauh beda. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi itu yang pertama kita alhamdulillah sudah ada teman kita Arya Seta. Kemudian yang kedua alhamdulillah kita juga kerjasama pendampingan ya dari namanya sekolah IDN Boarding School. Jadi kita melihat dari mereka itu keren banget untuk gimana caranya membuat mental anak-anak itu terampil, kemudian punya akhlak yang bagus,
dan punya adaptasi yang tinggi ya. Jadi memang kalau di dunia teknologi itu kita butuh sebagai fast learner atau cepat belajar lah. Sesuai kata Mas Alan kan, apapun bahasa programannya yang penting kita cepat belajar, kurang lebih sama semua gitu. Itu kan penting sekali. Jadi bukan fokus belajar bahasa pemrogramannya apa, tapi gimana caranya kita membekali anak-anak itu sebagai fast learner atau cepat belajar. Jadi kalau ditanya udah jalan berapa tahun, kita baru buka sebenarnya. Tapi kita percaya visi kita punya visi yang jelas, punya tujuan yang jelas. Jadi insya Allah kita bisa sesuai target, dan kita juga butuh dukungan dari ibu-ibu, teman-teman, atau bapak-bapak semua yang hadir untuk bisa mendukung kita, kasih masukan, dan seterusnya. Gitu mungkin Bu Dela ya terkait pertanyaan SMA sudah jalan berapa tahun. Tapi Afan saya jawabnya agak berkembang kemana-mana itu. Gitu mungkin Bu Dela. Ya, Masya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan atau malah langsung gas ya? Kita tuh ada program, jadi buat kalau Bapak Ibu ada anak masih SMP, nanti bisa ikut program sekolah sebelum waktunya sekolah. Jadi bisa coba ikut, gampangnya semacam kayak les atau apa, nanti bisa request call ke kami aja. Misal, Mas ini anak saya masih SMP kelas 8 atau kelas 9, pengen tahu IT itu kayak gimana, jurusan gimana, nanti bisa set up call Zoom sama kami gitu ya. Bahkan ini ada yang unik ya Ustadz Yasir ya. Ini baru sekolah 6 bulan kan, ini semester 2 ini insya Allah malah udah mulai belajar sama kami gitu. Udah daftar PPDB, insya Allah diterima, udah mulai belajar online. Kalau nggak salah santrinya di Lampung ya. Ya, betul di Lampung. Nah, di Lampung udah langsung belajar sama kami gitu. Jadi nggak usah nunggu nanti Juli kelamaan. Udah kalau bisa mulai sekarang ya udah start gitu. Bahkan ini ada anak-anak SMP juga yang daftar ya. Ustadz Yasir ya, udah Iya, daftar. betul. Pulang sekolah ke SMA TI Nur Sunnah ke lab belajar bareng kita. Jadi ya tadi kalau emang oke, bahkan mau nyobain gimana sih mondok, nanti bisa ikut IT camp-nya. Jadi 2 hari itu Sabtu Ahad mereka mondok, tidur di sana, belajar bareng. Oh kalau cocok lanjut, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Ataupun kalau emang sekolahnya di Semarang nih, sore mau main, mau belajar bareng ikut, silahkan gitu ya. Nanti bisa ngerasain, oh saya asik nih, oh saya cocok, saya nggak cocok, silahkan ya. Senin sampai Jumat insya Allah nanti kami ada tim di sana, ada sasar. Kalau mau belajar silahkan ya, kita open buat teman-teman SMP ataupun yang lain, silahkan juga nggak ada masalah. Oke ya, ini kebetulan sudah jam 9 dan sepertinya tidak ada pertanyaan kembali. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan bisa ditanyakan di grup WA di PPDB SMA TI Nur Sunnah tahun ajaran baru ini. Mungkin saya kembalikan ke Ustadz Yasir. Terima kasih Mas Alan. Oke, Oke, terima Kembali ke kasih. Ustadz Yasir. oke baik, Masya Allah. Terima kasih ya Mas Alan, Mas Arya. Itu sesi sharingnya keren banget ya. Jadi ketika saya atau anak masih umur segitu, kayaknya belum ada yang sharing-sharing kayak gini, umur sekian punya rumah. Kepikiran aja enggak gitu kan. Jadi alhamdulillah dari generasi Z berarti ya, itu ternyata ada anak-anak tuh yang berkembang. Jadi kalau kata-kata orang-orang di luar sana, orang-orang milenial dan seterusnya, generasi Z itu generasi strawberry dan seterusnya. Tapi ternyata ada juga generasi Z itu yang punya mental yang kuat, punya tekad yang kuat, bahkan bisa beli rumah di usia muda. Kemudian untuk sebelum ditutup ada informasi tadi ya terkait IT Camp Nur Sunnah. Insya Allah di akhir bulan Januari ini kita akan mengadakan IT Camp, Nur Sunnah IT Camp. Tapi yang sebelumnya di bulan Desember itu untuk yang ikhwan atau laki-laki, insya Allah di akhir Januari kita buka untuk yang ahwat. Jadi per bulan, tiap bulan kita insya Allah coba usahakan bisa ada IT Camp. Jadi harapannya anak-anak yang sebelumnya belum pernah mondok, ngerasakan hidup di pondok itu seperti apa,
Kemudian sekalian belajar IT-nya tuh belajarnya seperti apa. Jadi biar ibaratnya kayak trial class ya, trial class nyoba dulu kelasnya seperti apa nanti di SMA TI Nurul Sunnah, itu silahkan. Atau kalau daripada nunggu lama IT Camp, tadi seperti kata Mas Arya, bisa langsung datang aja ke SMA TI Nurul Sunnah, nanti kita ajak belajar bareng tiap sore, di tiap sore itu kita bisa dampingi. Terus kalau misalkan masih belum tahu minatnya apa di bidang programmer atau di digital marketing, ini bisa kita bantu arahkan. Baik, itu saja kami ucapkan jazakumullah khair kepada Mas Arya, Mas Alan, kemudian juga teman-teman semua yang udah hadir, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang udah hadir. Semoga kita bisa diberikan kesehatan dan juga bisa ketemu untuk sharing session berikutnya di pekan depan insya Allah. Yang insya Allah lebih seru lagi. Nanti kita sampaikan ya materinya ya di grup. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.